Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Balik lagi di channel gue, Rizky Ari Gunawan. Dan kali ini gue akan berdiskusi sama teman SMP yang fanatik sama klub sepak bola dari Serie A atau Liga Italia, yaitu Juventus. Nah, uh, gue berdiskusi kali ini. Gue sebelum menanyakan tentang Serie A atau tentang Juventus, gue mau tanya dulu nih ke lu Nito. Lu suka sepak bola itu dari kapan dan kenapa kok lu bisa milih Juventus gitu? Padahal masih banyak tim lain. Oke, gue akan jawabnya. Gue suka sepak bola pertama itu tahun 2008-an ya, kalau nggak salah ya. Itu waktu gue main PS2. Itu langsung Juventus apa ada klub lain gitu? Pas lu pertama kali. Enggak dulu gue diracunin Juventus karena abang gue tuh. Abang gue suruh gue pakai Juventus mulu tuh main bola PS tuh. Jadi ya gue kenal Juventus tuh karena abang gue gitu. Berarti lu awalnya belum ini ya, maksudnya nggak terlalu paham pertamanya ya. Nggak terlalu paham. Gue pahamnya dari abang gue. Nah, Abang gue juga seorang Juventini kan, anjir. ada anggotanya juga. Nah, terus lu apa ya? Ada nggak sih pemain idola yang lu sukain gitu sampai sekarang? Ada, pastinya. Itu di Juve gue ada dua tuh. Pertama Alessandro Del Piero, yang kedua Gianluigi Buffon. Itu Kenapa? dua ikonik banget sama gue. Nah, kenapa lu mengidolakan dia? Apa permainannya, apa sisi lainnya gitu? Gue dengar cerita abang gue ya. Del Piero itu sebagai fantastista di Italia maupun di Serie A ya kan, dia itu pemain terbaik. Dan kedua, dia itu loyalitasnya paling tinggi pada Juve. Waktu dia dalam skandal Calciopoli tahun 2006, itu kan Juve terdegradasikan ke Serie B. Iya. Ya kan? Iya. Jadi Del Piero itu sebagai kapten, dia tidak meninggalkan klubnya itu bersama Gianluigi Buffon, Pavel Nedved, Mauro Camoranesi, satu lagi Giorgio Chiellini. Tuh pemain yang gue itu. Berarti pemain itu yang masih ngikut ibaratnya pas degradasi ya? Iya, masih ikut di dalam Itu degradasi Juve. gue Tahun kurang tahu 2006. dah. Itu gue kurang tahu. Itu degradasinya gara-gara apa sih? Finansial apa atau ada hukuman lain gitu? Ada sanksi lain? Nah, itu sebenarnya itu menurut gue ya sebagai Juventus ini, gue mencari-cari berita tentang di sosmed itu bahwasannya tahun 2006 itu Juventus terlibat dalam namanya pengaturan skor di Liga Serie A. Tapi itu yang pertama yang dituduhkan itu adalah Inter sebenarnya, itu dari pihak Inter menuduhkan ke Juve. Sebenarnya itu masalahnya di Inter. Ya, yang kena karena Juve gitu. Yang kena malah Juve. Juve itu dikurangi poin habis tuh. Dekat atas dikurangi sampai 0. Sedangkan Inter yang peringkat 3 ya kan langsung melesat jadi peringkat 1. Yang kedua itu mau salah satu ya. Itu di seri B itu bertahan berapa lama toh si Juventus ya? Cuma satu musim doang langsung juara, masuk lagi ke Serie A. Habis itu setelah dari seri B gue juara lagi kah pas masuk ke seri A? Enggak, karena itu Juve masih tersok-sok kan, masalah finansial juga karena ditinggal banyak bintang juga. Dia masih proses. Nah, kalau misalnya bandingin sama Juventus yang sekarang nih, itu menurut lu kayak gimana? Padahal ada pemain bintangnya loh. Kalau gue lihat dari segi permainan ya, kalau dari segi permainan itu mendingan yang dulu. Karena dulu itu masih berbentuk tim ya kan, sebelum adanya CR7 atau Cristiano Ronaldo ya kan. Menurut lu sekarang itu ya menurut lu ya itu
salah pelatihnya apa emang terlalu ini nama CR7 gitu sama Ronaldo? Mungkin pelatihnya juga ya, dari Mauricio Sarri kan yang terlalu memanjakan CR7 untuk menjadi seorang top scorer. Jadi kagak terbentuk itu permainannya antara sama tim. Dia memfokuskan kepada top skor oleh Cristiano Ronaldo. Padahal sebelum Nah, adanya Cristiano Ronaldo itu Juve udah 7 kali juara kan, iya. 7 kali juara beruntun Serie A, 2 kali tembus final. Itu kerjasama tim yang bagus sih sebenarnya sih sebelum adanya CR7 gitu. Nah, pendapat lu nih yang 2 kali final, yang kalah sama Lazio sama Napoli. Nah, pendapat lu gimana tuh? Itu kacau tuh. Yang kemarin dulu yang kemarin, yang masalah lawan Napoli kemarin ya. Iya, yang kemarin lawan Napoli yang adu penalti kalah. Oh, yang kemarin. Tuh, gue nggak salah kata-kata lagi tuh. Sampai banyak yang Itu, mengecewakan pada pada itu ini Mauricio Sarri sih. gue ngelihat ya, gue kan ngelihat pertandingannya. eh, Kok gue lihat kayaknya pelatih Juventus Mauricio Sarri itu ketakutan gitu ketika mereka adu penalti. Menurut lu gimana tuh pendapatnya? Ya sih, sebenarnya itu mental dalam penalti juga nggak dipersiapkan sih ya. Awalnya salah juga strategi Sarri itu selalu mainnya back pass belakang dulu, nggak pernah main masuk ke dalam kotak penalti. Makanya itu masih hasil 0-0 aja kan final itu salah. Ya, mungkin apa emang menurut lu ini kali toh apa ya? Dia back pass terus mungkin karena lawannya juga ibaratnya parkir bis gitu. Apa gitu Karena menurut lu? karena karena gue rasa Mourinho itu emang kampret ya kan, dia ngeremehin Napoli. Gue tau sendiri pelatih Napoli itu Gennaro Gattuso masih dibilang mediocre lah, masih pelatih baru. Gennaro Gattuso kan Berarti masih kalau 3 musim menurut lu melatih. nih, kalau menurut lu Sari lebih baik dipertahanin atau enggak walaupun ya di Serie A nanti di Serie A sekarang nih musim ini juara misalnya itu. Menurut gue kalau masih permainan kayak gini, out, Sari out. Kenapa? Karena Kan dia juara, misalnya juara Serie A kan ada trofi cuy. percuma kalau juara Serie A, tapi permainannya back pass mulu, bosen. Ngeliatnya. Nah, Bener, ya gue bosen terus juga. ini apa kan sebenarnya Juve gugur Liga Champion kan? Enggak, belum main. Oh Kan masih belum. ada leg kedua, Oh iya, lawan Lyon. lawan Lyon ya. Itu Lawan Lyon, ya. menurut lu kansnya besar nggak masuk ya seminimal masuk semifinal lah. Kita lihat potnya kacau banget tuh waktu pot semifinal. Kalau misalkan Juve menang lawan Lyon, udah ditunggu Madrid sama City. antara City sama Madrid kan. Itu Gue ya, udah gue yakin sih chaos banget itu kacau tuh. kalau misalnya Juve lolos, gue yakin lawannya City. City lolos feeling gue. Tapi gue maunya ketemu Madrid. Wah, gue nggak yakin sih. gue gue mau ketemu Madrid itu. Kecuali dapat voucher tuh. Voucher penalti. Voucher lagi. Nah, gue kan agak-agak heran ya. Maksudnya gue juga kadang nonton Serie A lah. Nggak Juve doang sih emang banyak. Tapi dari sebelum Sari sama sekarang kok kayaknya permainannya terlalu mencairkan banget Monoton. gitu. Iya, Nah, itu monoton menurut lu, cair iya. banget kan. Nah, menurut lu itu gimana gitu sebagai satu tim ya kan? Iya. Kan udah gue jelasin juga kan. Waktu zamannya Massimiliano Allegri tahun 2016 itu kan ketahuan banget kan waktu masuk final UEFA Champions League. Iya. Kerjasamanya sangat tertata rapi dari bawah sampai ke atas. Waktu tahun 2018 masuk CR7 itu kayak gimana gitu, terlalu mengagung-agungkan satu nama yang superior. Ya terlalu memanjakan lah. Menurut gue sih itu Tapi kan kurang gini, etis karena menurut gue itu klub apa? lebih besar daripada pemain. Nggak ada namanya pemain lebih besar dari klub. Oke. Tapi kan gini tuh, oke lah masuk final ya. Sebelum sebelum Sari kan Allegri ya.
kan masuk final Champions. Allegri ya. Tapi kan kan gagal juara toh. Iya, gagal juara. Tapi kita lihat dalam bentuk permainannya itu udah cukup memuaskan meskipun tahun 2016 tuh final lawan Barcelona ya 14. 14 lawan Barcelona itu ada isu kan bahwasanya ada crash di lini belakang Buffon dan Bonucci tuh. Itu sebenarnya tuh yang bikin pertahanan jadi hancur. Tahu gue sih itu. Yang kedua yang waktu yang Madrid tuh tahun 2016 itu juga tuh antara Chavez Bonucci. Itu lagi yang masalahnya pertahanannya caos langsung kacau. Kan ibaratnya sekarang kan kayak Chiellini masih ada kan ya? Chiellini, Bonucci ada. Ya kan? Bonucci ada. Iya. Nah, itu kan kalau menurut gue masanya kan udah mau habis nih. Iya. Dengan adanya The Ligt, terus mungkin pemain lain ya kan? Apa menurut itu udah bagus atau harus ada penambahan back lagi? Sedangkan gini ya, selalu beli pemain yang notabene tuh menyerang, bukan bertahan. Nah, menurut tuh gimana tuh? Oke, masalah dalam sektor pertahanan itu ya, kita lihat di umur Chiellini yang udah masuk ke usia senja 35-36 tahun, Bonucci itu masih muda loh, masih usia 32 di bawah CR. Bonucci. Oke. Tapi Chiellini kan udah ibaratnya udah 3, iya udah tua sih. Tapi di pemain pelapisnya juga itu masih bagus tuh, ada Merih Demiral dan yang kedua Matthias de Ligt, lalu ada Daniel Rugani, ya kan? Daniel Rugani, Demiral, de Ligt itu bisa menjadi potensi kanan Juve yang akan datang. Gue rasa ya kalau pengen penambahan itu Juve kudu beli si Koulibaly si back Napoli itu. Keren ada itu Koulibaly. Kan diincer banyak. Dia kan diincer banyak tim cuy. Makanya itu tandanya back bagus kan. Itu. Tapi kan gini lah. Kan yang dilihat kan Juve tuh selalu, yang gue lihat ya transfernya tuh selalu beli pemain tuh yang gratis toh. Gratis. Iya. Kacau. Ya, iya sih. Emang Juve itu dalam bisnis manajemennya bagus, pinter gitu. Tapi dia nyari pemain gratisnya bukan kaleng-kaleng. Iya, tahu aja dulu. Oke lah, gini loh. Kan maksudku gini. Dia ngambil pemain gratis yang notabene lumayan bagus, tapi rata-rata tuh pemainnya pemain menyerang, bukan pemain bertahan gitu. Apa stabil? Kan pasti enggak dong. Kemarin ya kita ngambil 2 pemain gelandang ya, Ramsey sama Rabiot itu gratis. Nah, iya itu kan dia kan notabene kalau menurut gue ya agak menyerang dia. Nah, kalau Rabiot itu agak lebih ke defense sih kalau salah badannya. Ya, kemarin dia juga main agak ke defense. Tapi Rabiot, gue pernah baca berita bahwa Rabiot bosen di Juve karena nggak pernah dimainin. Nah itu menurut lu gimana? Itu dulu sebelum lawan Milan dia tuh naik kan potensinya kan, gocek-gocek back Milan sampai bobolin kan tuh Adrian Rabiot. Tapi comeback coy 4-2. ...60 menit setelah itu kacau, 5 menit 3 gol. Nah itu parah kan. Nah itu ya kalau menurut gua salah siapa sih itu kalau kayak gitu. 3 gol kan ngeselin. Tapi itu gua aneh aja sih sama supporter. Cuy, apa ya? Gue sih aneh aja ya, ketika lu unggul 2-0 tapi lu di babak kedua. Di babak kedua itu lu sih nggak usah disalahin sih ya.
Iya, Karena di comeback 4 Milan gol. juga mainnya. Ya kan di comeback 4 gol ya kan. Jarang lah tim yang kayak gitu lah kalau menurut gua. Ya itu yang konsentrasi kata Sari namanya itu. Ya, Konsentrasi lah. kalau gini ya oke lah, tapi menurut lo kan kans juara ada nggak sih musim ini ya? Juara masih ada masih milik Juve karena kita lihat aja kan peringkat Beda satu sama berapa peringkat poin dua dah? aja Beda 6 poin ya sama Lazio ya? nggak beda, cuma beda berapa doang, cuma beda 8 poin doang. Iya 8 poin, 6 poin, 6 poin. Nah, ya Juve mungkin emang dari Lazio-nya juga sih. Ketika Lazio tim lu kalah kalah, tim lu kalah dia juga di kalah kalah. juga. Iya itu. Itu yang Tapi bego di situ. Nah, tapi gini loh. Gue pengen tanggapan setelah match Juventus sama AC Milan. Supporter AC tanggapan Milan muncul lagi loh setelah 2016 nggak muncul. Kan nah terakhir kali dia menang itu 2016 lawan Juventus. Gue lupa skornya iya. berapa. Nah, berarti udah 4 tahun kan baru muncul. Seakan-akan mereka kayak juara Liga Champion. Menurut lu kayak gimana? juara liga. Iya ya makanya juga gale supporter Milan itu dia keluar waktu menang lawan Juve doang. Dia misalkan Milan menang itu udah kayak juara tau gak? Udah kayak juara Liga Scudetto kan. Padahal kita lihat posisi Juve dan Milan aja, posisi Juve peringkat 1, Milan peringkat 7. Beda 20 lebih tuh, 25 poin. Iya, oke. Jauh banget ya bedanya kan. Iya. Dia udah serasa menangin lawan Juve aja udah serasa menangin Scudetto. Apalagi dia juara ya kan, udah bilang mungkin Juve gini kali toh. Mungkin gini. pemikirannya gini kali. Dia ibaratnya apa ya? Tim lain gak ada yang bisa ngalahin nih, cuma gue doang nih AC Milan gitu. Kagak kalau Ya semua bisa tim bisa ngalah. ya Semua tim bisa maksudnya ngalahin. pemikirannya begitulah. Abis apalagi kan rekor dia kan selalu kalah mulu sama Juve dari 2016. Iya, baru tahun 2016 Nah, sama. Karena mungkin terbawa namanya derby di Italia kali ya. Jadi dia sakit semangatnya menang atas Juve. Padahal saudara sekontrakannya aja kagak seneng-seneng amat. Kalah mulu sih emang Inter Juve. Oke, nah menurut lu kans buat juara champion ada nggak? Serie A kan tadi kata lu Serie A kan ada. Kalau Champions? Ada. Menurut gua 50-50. Yakinkah ketika lu ketemu Madrid ataupun Barca? Gua ketemu Madrid menang, ketemu Barca gua 40% lah menang. Kenapa? Kok lu kayaknya nggak percaya gitu? Kan Juve pernah ngalahin Barca 3-0. Beda. Waktu ngalahin Barca itu masih kekuatan tim. Kalau ini masih kekuatan satu Ya, orang doang. Oke lah, tapi kan ada bedanya. Cuy, ada CR cuy yang notabene musuhnya Barca gitu loh. Misalnya ketemu ya kan? Ya, gimana? Beda pelatih kita belum kita lihat. Beda pelatih, beda strategi. Masih Milan Allegri masih bisa menyerang. Kalau Sarri itu masih monoton mainin bola aja kan dari tengah-tengah lapangan. Masih ngandelin gelandang-gelandang namanya. Menurut lu nih buat transfer musim depan itu Juventus butuh pemain seperti apa sih kalau menurut lu? Selain tadi Koulibaly ya. Kalau itu gue masih butuhin kiper. Kiper gue masih kurang sama Szczęsny. Cuy, kiper Arsenal cuy itu cuy. Wah lu. itu gue masih kurang yakin tuh Szczęsny. Bagus cuy. Ya lu nggak tahu sih di Arsenal. Itu di Arsenal, di Juve beda. Gue kiper sama gelandang. Buffon kan ada, masih main kan? Buffon musim ini pensiun?
Buffon masih nambah 1 tahun lagi. Berarti tahun depan udah 43. Masih mau main aki-aki. Kan nggak mungkin ya kan. Kemajaan kita harus. Kenapa sih lu tahu beritanya nggak? Kenapa dia pengen main setahun lagi gitu? Apa ada yang gelar belum didapetin gitu? Karena media membesar-besarkan karena Juve pengen mendapatkan si kuping besar Champions League. Itu doang kan yang belum dapat kan dia. Europa League udah dapat, Piala Dunia udah dapat, Liga Prancis dapat, Scudetto udah 8 kali, 7 kali tuh. Champion yang belum ada ya? Serie B udah, Champion belum ada. Itu doang ya, kayak belum dapat. Mungkin gara-gara ada CR kali, balik lagi. Ada CR balik lagi deh. Tapi isunya musim depan Messi. Nah, Messi ini mau datang nih. Kalau misalnya bener gimana tuh? Investasi Juve bagus, pacar aja kan. Banyak tuh sponsornya. Akankah mereka berdua jadi egois? Tergantung pelatih. Karena pelatih punya kebijakan ya kan di dalam suatu ruang. Kalau misalnya masih Sari, ganti Sali dulu jadi Pep Guardiola, gue baru yakin. Guardiola pantas kayak ganti tadi. Wah, gue nggak yakin. Pantas juga kata lu. Gue nggak yakin kalau dia dah. Yakin lah. Enggak dah. Gue di Inggris kan, aja di Inggris saya cuma main berkutik di Inggris doang, cuy. Kan enggak, kalau kan step ke Juve bisa karena kan City nggak main Champion musim depan di band, ya kan? Oh iya. Belum City tahu. Di band kan musim depan. Sampai masih banding ya dia. Masih ditunggu akhir musim. Masih ditunggu. Banding ya, masih banding. Kalau misalnya bener Pep ke Juve, gue nggak yakin tuh kalau dia bakal apa ya, maksudnya ibaratnya punya kans juara di Champion. Gue nggak yakin deh. Gue yakin. Gue nggak yakin karena ada di City, cuy. City pemain bagus-bagus. Ya kan? Lu enggak. Beda Ki. City itu mentalnya bukan mental juara. Juve itu mental juara pemain-pemainnya. Lu coba tanya. mental juara kalau 2 kali final kalah gimana? kan ini permajaan. Ada Blaise Matuidi mantan juara Piala Dunia ya kan. Kedira mantan juara Piala Dunia juga. CR Piala Eropa Champion tuh itu pemain mantan juara. Gue yakin Guardiola datang Juve juara Champion. Gue yakin banget itu. Gue nggak yakin nggak. Tapi gue mau match selanjutnya. Gue mau bahas match satu lagi nih yang lawan Atalanta. Permainannya menurut lu gimana itu? Itu kalau nggak ada penalti gimana itu jadinya? Tapi gua akuin Atalanta bagus tuh timnya lu. Cuy masuk. Sekarang peringkat masuk 3 besar deh. Masuk 8 besar deh. 8 besar champion. 8 besar champion sama masuk 3 besar Serie A sekarang nih. Iya. Beda 1 poin sama Lazio. Iya. Gila gak tuh Atalanta tim kuda hitam di Serie A. Tapi dia itu emang permainannya kacau gimana? Sih itu. Permainannya lawan Atalanta, Juventus. Permainan Juventus lawan Atalanta. Gue semalam ketiduran ya. Jadi gue gak begitu nonton, juga nonton highlight-nya doang, nonton penaltinya doang tuh. Kurang. Menurut lu, menurut lu ngaruh gak sih tanpanya ada penonton? Ngaruh nggak? Nggak ada suara kebisingan aja. Nggak ada suara kebisingan. Ya, menurut tuh nih ya, ngaruh nggak sih? Klub nggak ada penonton loh. Final Coppa Italia. Gila ya, biasanya ada penonton nggak ada. Ngaruh lah. Suara komentator doang yang lu dengerin. Ya kan? Cuy, kan ada virtual di layar, cuy. Ceritanya ada koreografi. Sama yang ada suara juga nggak. Beda atmosfernya lah. Beda atmosfernya juga pemain. Tapi gini loh, yang gue sayangin adalah ketika Juve agak aneh sih ketika lawan Napoli.
sebelum COVID kan dia kalah. Ketika setelah COVID kalah lagi yang final. Gitu loh. bola bola itu bundar gitu. Ya, Jadi ya oke wajar lah. kalah aja. Gue tahu, tapi eh apa ya? Kalau menurut gue aneh loh, agak aneh sih dari permainan dari ininya gitu loh. Menurut ya Nggak ada yang nggak ada yang menurut tuh kedepannya eh apa apa lawan beratnya Napoli gitu. enggak. Napoli masih dalam berat sih. Masih ada apa Lukas Insigne depannya, Lorenzo Inter Insigne kah? depannya. Inter? Inter kagak. Inter gue Kenapa ya? mager betul Gue main Inter. beli pemain MU Itu kok semua. Gue beli pemain MU banyak loh. iya. Enggak, gue kesel Inter itu Conte ngapain diambil? Conte mau aja main di Inter, bingung gue. Conte kan legenda Juve ke Inter. Ya Yang kan notabene mau musim bebuyutan. mungkin mau bikin Inter juara kali gitu. Biar Juventus nyesel. Satu satu kali Juventini tetap Juventini. Ya ini pindah ke Interisti. Aneh. Juventino mah tetap Juventino ya kan. Jangan lah kalau musuh bebuyutan. Apa Inter. itu Apalagi namanya Inter. apa ya? Pengkhianat Pengkhianat. kah? Pengkhianat kah? Pengkhianat ya. Iya Pengkhianat. menurutku. Kenapa? Iya pengkhianat dia. Kan dia cuma seorang pelatih. Bukan Ya, ketika sebagai pemain toh. dia kan ngelatih tim rival kita ya kan. Ngelatih tim rival kita menjadi jago. menjadi jago ya kan. Menjadi ancaman tim kita itu pengkhianat. Namanya. Ya pelatih kan bisa. Kita, kan. Tapi kan kalau pelatih bisa kemana aja cuy. Kecuali kayak pemain tuh kayak Barca sama Madrid punya tanda tangan pemainnya tuh nggak boleh main ke rivalnya. Kalau pemain kan menurut gue oke lah, tapi pelatih gitu. Enggak, tetap kan Antonio Conte itu era 90-an sampai tahun 2000-an itu identik dengan Juve kan sebagai gelandang nomor 8 Juve. Ya berita kemarin itu emang bikin kesel sih dari Chelsea ke Inter. Itu bikin kesel banget kan. Karena mungkin seorang Juventus ini bisa melupakan gelar pertamanya Conte di Juve tahun 2012 kan Scudetto kan itu. Awal kebangkitan Juve 8 kali juara beruntun. Itu kan dimulai dari eranya Conte. Masa mau diakhiri sama Conte juga? Kan kacau. Diawali Conte, diakhiri kan Conte. Kalau misalnya dia musim depan balik ke Juve, apa diterima lagi? Kan udah jadi ibaratnya dicap pengkhianat. Gue kurang tahu itu. Gue no comment gue itu no comment. Kalau menurut gue sih kan lu Juventus nih. Ya pendapat lu aja. Nah, menurut gue sih ya fan-fan aja sih balik lagi ke Juve. Tapi yang untuk sekarang. Ya, karena katanya Ronaldo nggak suka sama Conte karena bertahan kan ini Conte kan Berarti pakai formasi 3-4-3 lebih ke bertahan. Nah, Sarri kan lu mengharapkan Sarri keluar out. Yeah. Pelatih yang lu pengen Pep. Selain Pep. Misalnya kan calon banyak nih, nggak mungkin dong calon satu. Yeah. Selain Pep. Selain Pep Guardiola. Siapa? Gue cuma pikiran Pep doang sih. Pep doang. Gara-gara Citi kena sanksi lu. Iya. Enggak, tapi ada satu lagi ada. Gue berharap Allegri balik lagi. Kan masih ada sisa kontrak tuh Allegri. Allegri di mana sih? Gue lupa dah. Allegri sekarang lagi nganggur kan? Oh iya. Dia lagi nganggur kemarin. Mantan pelatih Juve kemarin itu. Iya. Berharap dia balik lagi kah? Berharap balik lagi. Karena dia bagus tuh menurut gue. Dari tahun 2016 kan dia masuk final Juve kan. Nah, 2 kali masukin gitu. Mau nanya lagi nih komposisi pemain, bukan ya pemain lah. Menurut lu pemain yang harus dibuang itu siapa aja? Yang menurut lu nggak berkontribusi selama semusim, terus nggak terlalu ini banget lah sama taktik. Itu menurut lu yang harus dibuang siapa?
Menurut gua kalau gue ya dari segi usia itu Federico Bernardeschi Satu doang kah? satu, itu bersatu ya kan, Bernardeschi. Yang kedua itu Daniel Rugani. Boleh lah kita cari back baru, semisal kayak Koulibaly itu sebagai penggantinya kan. Rugani masih terlalu dini untuk menggaju Juve menurut gua tuh. Kenapa sih Itu baru doang. kenapa lu pengen mereka dibuang gitu? Apa emang nggak pernah dimainin dan lu nggak pernah ngeliat mereka ketika main gitu? Karena gue lihat ya, gue semalam tuh kalau salah Rugani main ya sama Bonucci kan. Iya. Yeah. Di tipe sama kayak Bonucci, jadi buat apa mempertahankan dua pemain yang sama tipenya? Ya kan udah di satu tipe, ngapain ada tipe lain mungkin sama? Awalnya buat pelapis kali, awal kan buat pelapis karena emang pemain masih ada Meri Demiral sih kata gue. Meri Demiral lebih bagus, lebih keras dia main. Oh ya udah, berarti Rugani ke Arsenal aja ya. Boleh. Tukar dulu tapinya ya. Tukar sih. Siapa? Itu nggak, waduh, inian nggak masuk akal. Itu striker kencang larinya tuh, Aubameyang. Tapi kepindahan Pjanic sama pemain Barca siapa ya? Arthur. Iya Arthur. Itu menurut lu gimana tanggapannya transfer itu? Kalau dalam segi keuntungan, Juve diuntungin sih. Karena pejinnya juga udah tua kan, udah 30 tahun. Jadi nggak apa-apa lepas. Keuangan oke lah, finansial, tapi pengalaman cuy. Pengalaman kita kalah. Arthur kalah dari Pjanic. Arthur jarang main. Arthur jarang main loh di Barcelona. Arthur digadang-gadang the next Sakti kan. Wah, gue nggak tahu. Gue nggak yakin kalau itu. Gue nggak tahu dah kalau itu. Gue nggak tahu. Saya tahu deh di Juve meningkat kan permainannya. Next Pirlo ya, anjir. Masih the next Xavi. Karena Pirlo itu identik dengan Itali. The next Pirlo itu Tonali, pemain Brescia. Oh. Itu salah satu gelandang yang pengen gitu. Nah, penyerang siapa aja sih? CR Higuain ya? CR7, Higuain, Dybala. Iya itu. Adakah 3 itu yang harus dibuang? CR kah? Higuain. Kenapa cuy? Higuain gue masih banget mainnya. Cuma gitu doang, kampret. Yang buka ruang Dybala ya kan. Tapi ada kan ya pemain mudanya kan ya? Ada sampai si Vialli kalau salah. Pemain mudanya bagus juga kan dia. Iya. Salahnya kemarin buang Moisken sih ya, manajemennya juga. Higuain dibuang. Apa karena udah tua kah? Udah tua. Karena yang kedua tuh badannya gendut kan. Iya. Ya udah itu. Cuy, buat body menang tuh dia. Di Eropa nggak berfungsi bodinya. Kecuali Indonesia baru. Berarti lu pengennya siapa tuh? Kalau misalnya Higuain lepas? Aguero kah? Aguero kan Citi. Aguero udah tua, udah 30 juga kan. Gue maunya pemain muda. Iya, gue maunya sih pemain muda. Gak ada. Lu belum tahu rumor kah? Ada yang pengen ke Juve gitu? Ada pemain ada yang malah Odessa, pemain Juve, pemain Parma, pemain muda. Yukulevski apa salah namanya? Apa tuh? Cari di Google. Posisinya? Penyerang, winger kanan. Pemain Parma. Yakin nggak bagus? Yakin bagus itu. Dari tim apa? Kan tim nggak. Tim Parma. Iya, Parma apakah terkenal? Enggak loh. Parma itu dulu cuy. Tim besar. Dulu tim besar. Beda sama sekarang. Lu bedain pemain dulu apa pemain sekarang ya? Beda lah. Sebenarnya masih nama besar deh.
Tetap aja Lewandowski toh. namanya. Tetep lah. Kan Parma beda lah dulu sama sekarang. Sama halnya kayak Juve kan Iya, beda sama dulu beda. sama sekarang. Nah, Beda lu sasaran Juve. Juve kan dulu identik dengan Italianya tuh, banyak pemain Italia. Sekarang pemain internasional, pemain Juve. tapi kalau gue lihat itu gue pernah ngeliat beberapa match lah. Kayaknya Juve jarang main long ball gitu deh. Kayaknya. Juve. Iya. Di era Sari, Iya. daerah Sari sama mainnya Saribol kan. Nah, Identik dengan Saribol. apa emang dia menurut tuh Juve kan biasanya long ball terus kan ya mainnya. Identik Iya, main dia sepak bola Italia Juve itu yang identik dengan main counter attack. iya, enggak Lebih identik bertahan dengan sepak kan. bola Italia yang ngandelin pemain tinggi gitu. Nah, Nah, sepak bola Italia itu identik dengan apa? sepak bola Italia itu identik dengan bertahan ya kan. Makanya gimana ya? Pertahanan Juve yang itu kuat di lah, ya era kan? di era Conte sama Massimiliano Allegri itu lebih prioritasnya ke bertahan kan. Jadi dia bertahan kuat, tengah kuat, depan tinggal main counter attack aja kan. Sedangkan di era Sarri lini pertahanannya dihilangkan kan, jadi hancur kan, bola banyak banget, bola 32 gol. Beda di zamannya Conte dan juga Allegri. 32 gol. Apakah itu terlalu banyak Iya, kah satu musim? banyak. Lumayan banyak kalau liga, kalau sekelas Juve. Sekelas Juve banyak. Ayo, Berarti tahun gua tahun 2000 ah, tahun 2017 2018 saya cuma 24 gol kebobolannya. kebobolan. Ya, musim kemarin 30 gol. 30 gol kata lu gak banyak. Musim kemarin saya sampai habis 30 gol. Sekarang masih belum habis aja udah 32 gol. match berikutnya apa sih? Match berikutnya. Tahu nggak? Taruh gue nggak tahu, gue masih lihat pertandingan berikutnya. Juve cuma apa Juve? Gue nggak juga nih gue di Juve. Kalau Sassuolo sih. Nah, gini. Sassuolo. Ya udah, oke. Ini kan udah lumayan lama lah. Gua pertanyaan terakhir sebelum penutup. Harapan lu buat Juventus apa? Dan lu berharap pelatihnya itu seperti apa? Dan komposisi pemainnya pun juga seperti apa? Atau ada 3 pertanyaan? Oke, yang pertama gue akan jawab gimana ya? Dalam segi komposisi pemain Juve dulu ya. Ya, silakan. Gue dalam segi komposisi pemain Juve, gue lebih tertarik bila Juve memprioritaskan pemain-pemain Itali ketimbang sekarang pemain impor semua kan, hampir semua ini. Itu yang pertama. Yang kedua itu lebih mempercayakan kepada pemain akademinya. Terus dalam harapan gue ke Juve itu bisa triple winner suatu hari nanti. Biar bisa menutup mulut Milanisti, Interisti, dan AC Roma itu pada kacau semua tuh. Oh, yang ketiga apa? Dia ini ya selalu ngomong sejarah mungkin ya. Ngomong sejarah mulu. Oh, berarti kayak MU ya berarti. Kayak MU ya. Ngomong sejarah mulu. Nah, udah. Terus jawaban terakhir? Apa jawaban yang 2 ya, pelatih sama harapan lu buat Juve. Ikan tadi udah ya. Kalau pelatih, gue berharap sih Saribol diganti ya menjadi Pep Guardiola, lebih ke main ke tiki taka gitu kan. Dan harapan gue itu Juve triple winner dan bisa mempertahankan gelar juara ya minimal 12 kali beruntun. Biar bisa dipecahkan. Udah, kita aja sih harapan gue. Triple winner 12 kali beruntun juara Scudetto. Oke. Satu lagi terakhir, gue lupa pertanyaan. Buat supporter Juve yang kadang itu ketika kalah malah menghilang, tapi ketika menang malah muncul. Kampret. Kampret, bener kampret. Begitu doang.
Iya, karena sekarang itu Juve itu identik dengan fans CR kan, Oh iya, bener. bener gak gue? Bener. Iya itu ngeselinnya. Udah, apa Itu karena CR bang doang kan? kampret. Jadi, Ya karena CR doang tuh The Demit pindah ke Juventus ini. Dari The anjir. Demit kan Sumpah. jadi jadi Dedet ini kan ngeselin. Udah, thank you nih buat Cipto buat diskusi kali ini Iya. tentang Serie A dan klub Juventus. Buat Oke. thank you udah ada waktu buat konten diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang buat kalian yang udah mau nonton diskusi gua kali ini. Dan saya Rizky Gunawan beserta Cipto Ahiru yang hadir di video ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.